warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 8 tentang tekanan pada zat dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Ya. Oh ya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa, dimulai. Amin. Ya, harus selalu semangat ya. Selamat menyimak. Nah, kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran ada pada layar. Ini adalah peta konsep dari materi yang Ibu sampaikan kali ini. Nah, kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri tangan kalian. Ada ini sepatu hak tinggi yang atas, yang bawah sepatu biasa ya, sepatu sekolah. Nah, jika berjalan di lumpur, apa yang terjadi kira-kira dengan dua macam sepatu ini? Perbedaannya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Nah, ayo apa kira-kira? Ya, jadi kalau yang sepatu hak tinggi, pasti dia akan tertancap ke dalam lumpur ya, lebih dalam nancapnya. Kemudian kalau yang sepatu biasa, yang ini, yang bawah, akan terbenam ke lumpur, namun tidak sedalam yang haknya kecil ini. Nah, kaitannya dengan fenomena lain yang ini. Ini ada tusuk gigi yang ujungnya pasti lebih runcing, ditusukkan ke tangan, dibandingkan dengan pangkal pulpen atau pensil ini ditusukkan ke tangan, lebih sakit mana kira-kira? Bisa dicoba? Ayo. Oh, oke. Lebih sakit yang ujungnya runcing ya. Kalau begitu, ini yang lebih terasa sakit yang ini, yang ujungnya runcing. Yang ini yang lebih tertancap atau lebih berbekas ke tanah yang berlumpur adalah yang ini, yang haknya lebih kecil. Nah, bagaimana fenomena ini mengawali pembelajaran kita kali ini? Kaitannya dengan tekanan. Ya, nih. Tekanan pada saat padat. Tekanan adalah hasil bagi antara gaya tekan dengan luas bidang tekan tempat gaya itu bekerja. Nah, tekanan ini bisa dihitung dengan ini, F per A, di mana F adalah gaya dalam satuan Newton, A adalah luas bidang tekan dalam satuan meter persegi. Ya, tekanan disimbolkan dengan huruf P dalam satuan Pascal atau PA. Nah, F di sini pada gambar yang tadi adalah gaya tekan, ya, gaya. Nah, di sini adalah gaya berat tadi. Kalau A luas bidang tekan. Jadi apabila gaya yang diberikan semakin besar, ini misalkan orang yang memakai sepatu bobot badannya lebih besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Jika ini besar karena berbanding lurus. Terus kemudian semakin luas permukaan benda. Jika luas permukaannya semakin luas, A-nya semakin luas gitu, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Ya, seperti sepatu yang bawah tadi atau seperti pangkal pulpen yang bawah tadi. Karena dia permukaannya lebih luas dibanding di atas, maka akan menghasilkan tekanan yang kecil. Jadi tekanan dengan luas bidang tekan berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Ini besar, maka maksudnya ini kecil, ini besar. Kalau ini besar, ini juga besar. Ya. Selanjutnya, tekanan zat cair. Saya langsung ke sini saja tentang tekanan hidrostatis. Adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Biasanya disebutkan dengan pH, ya, tekanan hidrostatis dalam satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian rumusnya
Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram meter kubik, G adalah gaya gravitasi, ketetapan gravitasi bisa pakai 9,8 atau 10 m per s kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair ya. Nanti bisa kita kasih soalnya di lain kesempatan. Hukum bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan di zat cair yang sama dalam keadaan setimbang permukaan zat cair dalam bejana tersebut pada satu bidang datar. Jadi kalau misalkan saja pada kehidupan sehari-hari kita ceret. Ceret itu kalau dikasih air, jadi antara yang besar dengan yang kuncupnya itu loh ya, dengan yang bagian kuncupnya itu kalau dikasih air kan itu sama. Nggak mungkin yang kuncupnya kok tinggi permukaan airnya sementara yang bagian yang besarnya kecil, pendek gitu. Jadi pasti sama, kecuali itu terpisah karena itu berhubungan, bejananya berhubungan, jadi pasti datarnya sama ya. Selanjutnya ini adalah hukum Pascal, di mana bunyinya gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanan yang diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar ya, jadi sama. Jadi tekanan diteruskan segala arah dengan sama besar. Ini P1, P2, di mana P itu adalah F per A kayak tadi ya. Ini misalkan saja pada steam mobil atau pada bengkel-bengkel. Ini F1-nya gaya bekerja pada penghisap 1, A1-nya adalah luas bidang pada penghisap 1. Ini gaya pada penghisap 2 dan ini luas bidang pada penghisap 2. Apa alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal? Di antaranya adalah dongkrak hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik, kempa hidrolik, elevator hidrolik, rem hidrolik, bulldozer atau forklift. Tahu ya forklift ya, yang bisa dimamam untuk mengangkat barang ke tempat yang tinggi. Kemudian hukum Archimedes, suatu zat yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut ya. Jadi gaya tekan ke atas sama dengan Rho Gf. Jadi dalam zat cair itu selalu ada gaya tekan ke atas ya. Di dalam zat cair, apabila benda dimasukkan dalam zat cair menurut Archimedes, maka dia akan mengalami tiga peristiwa. Akan dipilih salah satu tiga dari peristiwa tersebut. Tenggelam, terapung, melayang. Dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, jadi tenggelam. Atau gaya tekan ke atas lebih kecil dari gaya berat. Ya, gaya tekan ke atas lebih kecil daripada gaya berat sehingga benda tenggelam. Terapung itu apabila bagaimana? Apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, atau gaya tekan ke atas lebih besar daripada gaya berat benda, ya, gaya tekan ke atas lebih besar sehingga menyebabkan benda itu terapung. Kemudian melayang itu posisinya di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Jadi massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair, jadi benda melayang. Tenggelam enggak, terapung juga enggak gitu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan gaya tekan ke atas? Jadi gaya tekan ke atas benda, jadi gaya tekan ke atas air itu sama dengan gaya berat benda ya. Itu tadi tiga peristiwa yang terjadi berdasarkan prinsip hukum Archimedes ya. Apa saja? Luar biasa, Archimedes ini telah artinya menjadi dasar untuk menciptakan teknologi-teknologi mulai dari kapal laut, galangan kapal, hidrometer, jembatan lautan, kemudian pesawat dan lain sebagainya ya. Archimedes memang hebat dan luar biasa. Kalau ini untuk menunjukkan ketinggian tempat pada tekanan udara tertentu. Jadi semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanan udara di tempat itu, semakin rendah pula kadar oksigen. Oke ya. Nah, ini adalah barometer, bisa dibaca. Oke. Selanjutnya ada manometer. Manometer itu adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Ya. Kemudian ini adalah misalkan saja contohkan, misalkan kita ambil berapa pada ketinggian dengan manometer digunakan. Berapa tekanan udara di kota tersebut? Kita pakai rumus ini, ya, yang tadi. Kemudian ini 76. Ini ketinggiannya per 100 kali 1 76, ini dibagi ini kurang 5, ketemulah 71 cm Hg ya. Ini hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dalam volume
dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Tuh, gitu ya. Jadi persamaannya seperti ini. Selanjutnya, alat yang menggunakan prinsip kerja hukum Boyle. Apa saja? Ada manometer tertutup, kemudian ada pompa udara, tuh ya, macam-macam di situ. Ada pompa air, pipet tetes yang biasa buat mengambil suatu cairan, atau biasanya kalau untuk minum obat buat yang masih balita, biasanya yang masih bayi biasanya pakai pipet atau alat suntik. Itu adalah prinsip kerjanya berdasarkan hukum Boyle. Tekanan saja dalam tubuh manusia. Ada osmotik dan tekanan osmotik, kemudian ada proses difusi di situ, di mana suatu pelarut melalui membran semi permeable, di mana zat terlarut tidak terbawa, artinya encer kemudian menjadi pekat. Ya. Kemudian osmosis dalam tubuh manusia. Laju keluar molekul air yang keluar masuk ke sel tepat sama atau isotonik, ya, itu osmosis. Tekanan saja dalam tubuh manusia, tekanan pada saat cair mengalir, penggunaan prinsip tekanan hidrostatis pada infus, tekanan dan aliran dalam tubuh. Air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke lebih rendah. Ini contohnya dari aorta ke tekanan yang lebih rendah di tubuh. Karena dipengaruhi kekentalan atau viskositas dan diameter pembuluh darah. Ya. Ini prinsip tekanan hidrostatis pada infus. Kemudian interaksi darah dengan paru-paru. Pertukaran gas di paru-paru melalui dua proses, membawa darah ke jaringan kapiler paru-paru atau perfusi, kemudian membawa darah ke permukaan alveolus atau ventilasi. Jadi alveolus itu adalah pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Karbon dioksida karbon dioksida kita keluarkan, itu pertukarannya di karbon dioksida dengan oksigen itu pertukarannya di alveolus. Jadi kita menghirup oksigen, kemudian kita keluarkan karbon dioksida, pertukarannya di alveolus. O2 dan CO2 dipindahkan ke dalam dan keluar darah melalui proses difusi. Ya, bagaimana kerja jantung ada di sini. Oke, ini adalah transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan, bisa dibaca. Jangan lupa absen di Google GCR ya, di Google Classroom. Kemudian kerjakan tugas yang ada di GCR. Selalu disiplin. Motivasi kita hari ini, belajarlah di saat orang lain tidur, bekerjalah sementara yang lain bermalas-malasan, mempersiapkan diri di saat orang lain bermain, dan bermimpilah sementara lainnya sedang berharap. Ini adalah kata motivasi dari William Arthur Ward. Ya, jadi luar biasa motivasinya. Silahkan kalian jadikan penyemangat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.